Wakil Ketua Umum Partai Prima, Mangapul Silalahi, mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Pusat bahwa sebagai aktivis 98, ia dan kawan-kawannya masih punya energi seperti yang ditunjukkan pada tahun 1998. Peringatan itu disampaikan menyusul tindakan KPU Pusat yang tidak meloloskan Partai Prima dalam proses verifikasi faktual, meski telah ada rekomendasi Bawaslu agar KPU mengakomodir partai baru tersebut. Dan bahkan saat ini tersiar kabar bahwa ada oknum di KPU Pusat yang mengintervensi KPU-KPU daerah agar mengubah hasil verifikasi parpol demi meloloskan partai tertentu dan menyingkirkan partai yang lain, dengan disertai ancaman. Isu itu dan tindakan KPU yang mengabaikan keputusan Bawaslu membuat Mangapul menduga partainya termasuk salah satu partai yang sengaja dijegal KPU demi meloloskan partai yang lain. Karenanya, Partai Prima akan kembali menggugat KPU Pusat ke Bawaslu dan juga menggugat ke PT UN. Jadi, pertama, sebelum saya menyampaikan ada beberapa hal, perlu sekali saya sampaikan diskusi ini. Saya sendiri pun merasa sebenarnya dalam suasana yang prihatin. Bukan persoalan, bukan semata-mata karena partai kami, Prima, Partai Rakyat Adil Makmur, lolos atau tidak, bukan itu. Tapi sampai saat ini, salah satu kader terbaik kami masih ditahan di Polda Metro Jaya akibat aksi unjuk rasa yang kemarin di KPU. Kenapa kami melakukan aksi unjuk rasa di KPU? Tentu ada alasannya. Pertama begini, sebagai salah satu orang yang terlibat dalam proses perubahan Republik ini, melalui berbagai kontemplasi pergumulan, akhirnya kita memutuskan bahwa kita membentuk partai politik sebagai alat perjuangan, sebagai mekanisme demokrasi. Dalam undang-undang pemilu yang terbaru ini itu sangat berat. Nanti mungkin Bung Ray bisa menjelaskannya. Ada harus di tingkat provinsi 100%, kabupaten kota, demikian pun kecamatan. Partai ini didirikan oleh partai rakyat biasa. Berdarah-darah kami mendirikannya, hampir setahun. Mulai dari soal badan hukum, legalisasi, pendaftaran, semua proses, kita proses semua. Bagaimana seorang mantan demonstran harus mengikuti arus bernegosiasi dengan para birokratik yang kapitalistis, yang kita tahu persis seperti apa, tapi memilih jalur itu. Kami percaya bahwa proses demokrasi, konsolidasi demokrasi itu harus tetap kita pertahankan dan kualitas demokrasi tetap harus kita tingkatkan. Seiring perjalanan sampai kemudian keputusan KPU memerintahkan atau menugaskan ada berbagai partai ada liaison officer sebagai penghubung. Komunikasi berjalan terus-menerus, perbaikan dokumen berjalan terus. Namun, apa yang terjadi? Pertama, partisipasi politik rakyat itu kemudian ternegasi oleh sebuah sistem yang namanya sipol, gitu, yang tidak punya proses. Bagaimana mungkin sebuah partisipasi politik, kedaulatan rakyat itu hukum tertinggi, dinegasi oleh sebuah sistem yang namanya sipol yang tidak diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang. Dia hanya sebagai tools, sebagai alat untuk melakukan verifikasi. Sementara dokumen kependudukan berjalan. Akibatnya apa? Ada beberapa kader kami yang pada pilkada lalu ikut, hari ini tidak terdaftar. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang sudah terungkap, ada beberapa manipulasi yang sistemnya ini kan sistem begitu dimasuk, diperbaiki segala macam, down. Oke? Yang kedua, ketika verifikasi berjalan, kami dinyatakan tidak lolos verifikasi. Diberikan kesempatan untuk melakukan keberatan di Bawaslu. Ketika itu jalur kami tempuh, Bawaslu memerintahkan KPU untuk mengakomodir. Mekanisme itu tidak ikuti. Bawaslu sebagai pengawas pemilu, kan seperti itu. Walaupun faktanya keputusan KPU tidak dilaksanakan oleh keputusan Bawaslu tidak dilaksanakan oleh KPU. Sampai kemudian terjadilah beberapa manipulasi, terjadilah beberapa ini yang dalam TMS, MS dan segala macam sampai keputusan tanggal 14 sampai kami dinyatakan tidak lulus verifikasi. Nah, pertanyaannya, apakah kita berhak meminta
informasi kepada KPU? Oh iya, jelas. Itulah yang kami gaungkan dengan apa yang disebut dengan audit KPU. Buka dong datanya. Buka semua data partai politik, baik yang established maupun yang baru. Fair. Kalau kita mau bicara demokrasi, kalau kita mau bicara bahwa pemilu itu tidak jauh dari jujur dan adil. Masa pemilu 55 dengan semua keterbatasan mampu dilaksanakan dalam situasi negara yang masih carut marut. Hari ini teknologi sudah canggih, kan begitu. Data kependudukan itu berubah. Ingat, 24 tahun reformasi yang kita perjuangkan ini hanya melahirkan oligarki yang hari ini mencoba mengulang perbuatan-perbuatan jahat 25 tahun yang lalu. Dan kami pastikan 25 tahun berselang kami juga masih punya energi yang sama seperti 98. Meski kami menempuh ini sejalur berdarah-darah gitu loh. Buka semua audit KPU, buka. Nanti Bang Ki akan menceritakan apa sejarahnya itu KIP lahir untuk memastikan partisipasi rakyat itu dan upaya kontrol terhadap lembaga penyelenggara negara itu berjalan dengan baik. KPU kan berhak dong kita audit, bukan saja audit bagaimana pelaksanaannya, audit keuangannya juga bila perlu. Itu bagian dari itu. Sipol itu kan anggaran berbicara di situ. Pengadaan itu seperti apa? Pemilu hari ini masa beli alatnya hari ini, iya trial error terjadi. Bahwa ada kepentingan yang di sana, silakan. Sama seperti yang diungkap Tempo. Dan lebih ironisnya, ketika beberapa anggota komisioner KPU di daerah melakukan somasi terhadap KPU pusat, itu persoalan serius. Itu persoalan serius. Tidak mungkin KPU yang dipilih melalui pansel dan disetujui oleh KPU pusat menempuh upaya hukum itu. Karena KPU pusat, KPU daerah itu kan rekomendasi atau persetujuan KPU. Jadi berjenjang dia kan. Sama seperti pengawas juga mulai dari panwas kecamatan itu berjenjang. Itu. Meski demikian, seperti yang kami bilang, sekalipun kami tetap meminta KPU upaya untuk keterlibatan kami masih tempuh. Hari ini kami mendaftar ke Bawaslu. Secepatnya mungkin Senin atau Selasa kita akan mendaftar gugatan di PT UN. Kita akan tempuh itu. Tapi yang perlu kita suarakan audit dulu. Audit KPU, hentikan proses pemilu saat ini.